Ya puji Tuhan ya, pada akhirnya hari yang indah ini tergugat Rita Amalia Beta lewat kuasa hukumnya sudah hadir dalam persidangan tadi ya. Ya, dilanjutkan dengan agenda mediasi, dan mediasi akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Saya sebagai pengacara dari Om Gideon Tengker sangat mengharapkan, awalnya baik-baik adanya pernikahan karena adanya cinta antara dua anak manusia, benar nggak? Dan berakhir pun masih dalam tanda tanya. Dan pada hari ini kami tetap datang untuk meminta hak di mana yang didapat harta-harta tersebut selama masa perkawinan untuk dibagi dua sesuai dengan undang-undang. Ini bukan kata saya atau kata Om Gideon, tidak. Perintah undang-undang bahwa apa yang didapat saat masa perkawinan adalah hak kedua anak manusia apabila perkawinan sudah diselesaikan dalam hal perceraian. Makanya hari ini sekali lagi puji Tuhan, Rita sudah mengirimkan utusan. Namun kami sebagai kuasa hukum dari Om Gideon Tengker sangat mengharapkan kehadiran Rita Amalia Beta pada sidang mediasi tanggal 5. Saat mediasi tersebut, saya juga sangat mengharapkan kebesaran hati dan jiwa dari Om Gideon Tengker untuk berbicara dari hati ke hati antara Om Gideon Tengker, mantan, saat ini mantan ya Om ya, mantan suami dari Rita Amalia Beta, untuk bisa menerima agar pertemuan tersebut tidak deadlock. Dan Rita juga kami sangat mengharapkan perintah undang-undang bahwa prinsipal harus hadir tanggal 5 guna berbicara apa sih selama ini yang didapatkan, yang dihasilkan, yang diperoleh. Hendaklah yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jadi harapan kami sekali lagi, kita akan bertemu dengan teman-teman di tanggal 5 jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta. Udah ya? Enggak, dikit lagi bang. Om Gideon gimana? Om Gideon mungkin baik. Om baik ya. Doakan Om tetap baik, sehat, agar bisa datang kembali di persidangan ya. Bang, tapi tadi ada alasan dia apa tuh bang, mangkir selama 5 kali. Nanti itu akan ditanyakan ya. Akan ditanyakan kembali saat persidangan berikut ya. Hanya saya tidak terlalu mau kejar tadi karena saya berpikir di saat berikut yang penting ada itikat atau niat baik dari Rita dengan mengutus kuasa hukumnya untuk hadir. Terkait teka-teki alamat dari tergugat, sebelumnya kan sempat masih bolong lah bisa dikatakan. Saat itu tadi dia mengakui seperti apa nih bang? Tadi mereka hadir ya, hadir, dan belum ada pertanyaan-pertanyaan dari kami sejauh ini ya, karena dia membawa surat kuasa dari Rita Amalia Beta. Jadi untuk yang lain-lain kita berpikir kita akhiri dulu ya, kita mulai dengan hal yang baru guna cepatnya terselesai perkara ini ya. Bang, soal anaknya yang mau tidak menjembatani apa sih, tidak mau ikut campur tentang terkait masalah ini, kenapa sih bang memanggil sendiri, terkesan dibilang cuek gitu kan? Gideon sendiri katanya meminta bantuan untuk terkait masalah ini. Jadi begini, saat pertama itu saat Om Gideon datang di kantor, saya meminta Om Gideon untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kembali. Saya bilang, Om, coba bicara dari hati ke hati. Di situ Om bilang deadlock. Sebulan saya kasih waktu, kata Om deadlock. Akhirnya kita masukin gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Itu aja. Ya. Mengenai lain-lain nanti kita bicarakan tanggal 5 ya. Apakah yang membuat deadlock bang? Besok apa sih bang? Diharapkan dari mediasi besok apa bang? Kalau saya
seperti teman-teman yang lain, seperti majelis hakim juga sangat mengharapkan agar kedua anak manusia ini bisa bertemu, berbicara tentang harta-harta mereka, tentang pembagian. Kalau bisa cepat, kenapa harus dilambat? Karena gini, percuma kita mempertahankan sesuatu yang bukan hak kita. Yang namanya perkawinan pasti dua orang anak manusia. Dia hasilkan apa saja saat mereka berkumpul, itu yang berbicara. Jadi gugatan kami tetap kurang lebih 300 miliar itu. Ya, Bang, terkait dengan bicara dari hati ke hati Pak Gideon dengan sang anak yang membuat deadlock, apakah adanya gugatan nilai besar tersebut, Bang? oh bukan. Jadi sepertinya menurut Om Gideon itu anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Ya itu ya, sebagai insan manusia kita pun sangat kecewa. Kamu tumbuh hadir dari orang tua yang sama, tapi jawaban seperti itu ya kita nggak tahu ya. Saya tidak terlalu mau masuk ke situ karena saat itu saya tidak ada di situ. Hanya menurut cerita Om Gideon seperti itu, sehingga saya ambil tindakan untuk masukin gugatan, itu saja ya. Berarti tanggal 5 nanti itu pertama kali untuk mediasi, Bang? Ya, mediasi 30 hari. Yang pertama itu tanggal 5, kita berharap Rita Amalia Beta bisa hadir ya, dan harus hadir lah daripada dicari wartawan dan lain sebagainya. Dan saya pun rindu untuk melihat Rita Amalia Beta langsung ya. Yang mana sih orang kalau tinggal di Jakarta, kenapa kita harus perlambat? Karena gugatan ini di Jakarta Selatan, bukan di Aceh atau di Papua. Bang, berarti berapa kali total mangkir Bang dari Rita dan kuasa hukumnya sendiri Bang? Saya berpikir 30 hari itu mereka harus maksimalkan waktu ya. Karena perintah aturannya seperti itu, mereka harus hadir, di mana prinsipal sendiri juga harus hadir. Bang, jika pada akhirnya nanti pihak sana mau negosiasi nih Bang, mau memenuhi setengahnya dari 300M, mungkin dari Abang sendiri atau dari Bang Gideon seperti apa Bang? Nanti kami berbicara lagi. Pokoknya begini, prinsipnya berapapun harta yang dihasilkan, ditotalkan berapa, itu bagi dua. Bagi dua ya. Jadi misalnya dapat 100, dapat 500, ya 500 dapat berapa aja itu dibagi dua. Tidak ada bagi 3 atau bagi 4, bagi dua semua itu. Karena suami istri yang sah. Mungkin pada akhirnya gimana sih Bang, Bang Gideon itu memutuskan untuk menggugat gitu, karena kan dari jarak waktunya kan beda jauh ya Bang dari sejak bercerai. Keputusan pada akhirnya memutuskan gitu untuk menggugat. Untuk memutuskan itu ada kuasa baru di saya. Nantilah kita mainkan kuasa yang baru ya. Oke, terima kasih, Bang. Om Gideon sama anaknya sendiri baik atau tidak sih sebenarnya? Sampai hari ini menurut Om Gideon baik. Ya, baik. Dan saya harap lebih baik lagi kalau anak-anak saling kunjunglah ke atas. Daripada kunjung yang lain yang nggak penting, nggak perlu. Masih ada orang tua kandung, ayah saya. Kenapa saya tidak mengunjungi ayah saya? Kunjunglah orang tua daripada kunjung yang lain. Tapi belum ada pertemuan langsung antara Om Gideon sama tante Rita. Belum ada pertemuan langsung kan kata kamu. Sekarang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendaknya kalau mau pertemuan di Pengadilan Jakarta Selatan. Toh di sini juga membuka ruang mediasi. Tapi komunikasi melalui telepon atau apa sudah ada? Ada. Menurut Om Gideon seperti itu. Dan tadi bukan saya omong asal-asalan. Saya pun tadi masih bertanya kepada Om Gideon, Om, sejak masuknya gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan, apakah anak-anak kunjung Om? Enggak ada. Jadi saya ngomong itu berdasarkan Om Gideon ya, bukan saya ciptakan sendiri. Nah. Bang, ada kemungkinan mediasi di luar sidang nggak, Bang? Ya kalau mau bertemu di luar persidangan juga boleh-boleh sah-sah saja. Cuman buat saya ya, saya pasti ajak dan prinsipal. Dan saya pasti melaporkan ke pengadilan, ke majelis hakim bahwa tanggal sekian, hari sekian kami ada pertemuan diundang ABC. Intisari pertemuannya ini bla bla bla. Tidak ada yang tertutup. Semuanya transparan. Katanya tadi baru diterima itu gugatannya dari hari ini baru diterima begitu, makanya lawyer tadi nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa karena dia baru terima gugatan hari ini. Kenapa? Karena surat pertama panggilan itu ditolak. Bang, ini kan cerainya udah lama ya, kenapa baru minta untuk harta gono gininya sekarang Bang? Tahunnya juga cerai baru. Masih ada agenda yang lainnya. Masih ada permainan. Ini ibarat main catur.
spion, kapan diluncur, ya kan? Benteng, semuanya akan indah pada waktu. Saya masih pelaut yang terbaik. Terima kasih. Makasih Pak.